Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di bidang Tiara Monalisa. Kali ini saya akan membahas soal-soal P3K kebidanan, SKB CPNS, dan hukum kebidanan. Yuk simak videonya, semoga teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan jangan lupa berdoa ya. Langsung saja kita akan bahas soal nomor pertama. Seorang perempuan umur 27 tahun G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu. Bersama suami datang ke BPM dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis, keluar darah lendir, ibu tampak gelisah dan kesakitan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120 per 80 mm hidrogenium, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi fundus 33 cm, DJJ 136 kali per menit teratur. Penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali 10 menit selama 35 detik, Porsio lunak pembukaan 5 cm, ketebalannya utuh. Pertanyaannya, rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Beri dukungan. B. Ajarkan teknis relaksasi. C. Anjurkan jalan-jalan semampu ibu. D. Motivasi berkemih sesering mungkin. E. Sarankan berbaring dalam posisi telentang. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan jawab pertanyaannya, rencana tindakan apa pada kasus tersebut. Kita lihat dulu hasil anamnesisnya bahwa ibunya sedang kesakitan dan gelisah, sedangkan hasil pemeriksaannya semuanya batas normal ya. Jadi jawabannya adalah B, ajarkan teknik relaksasi. Teknik relaksasi meningkatkan kenyamanan ibu saat bersalin dan mempunyai pengaruh yang efektif terhadap pengalaman persalinan. Melakukan teknik relaksasi fisik yang melepaskan atau merilekskan otot-otot membantu untuk mengurangi ketegangan fisik dan mengurangi rasa sakit. Hal ini juga dapat menyebabkan rasa aman dan kesejahteraan emosional yang akhirnya akan mengurangi kecemasan yang mengurangi kepekaan kita terhadap rasa sakit. Oke, lanjut kita akan bahas soal nomor 2. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu kala 2 di BPM dengan keluhan ingin meneran, hasil anamnesis ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80 mm hidrogenium, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan kontraksi 4 kali 10 menit selama 45 detik. Pembukaannya lengkap, ketubannya masih positif, ubun-ubun kecil kiri depan. Pertanyaannya, tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pimpin meneran. B. Segera episiotomi. C. Lakukan amniotomi. D. Ajarkan teknik relaksasi. E. Posisi ibu senyaman mungkin. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas jawabannya. Pertanyaannya, tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat dulu, seorang perempuan sedang hamil, usianya 38 minggu, dan ingin meneran, ingin BAB, dan hasil pemeriksaannya juga normal, pembukaan sudah lengkap, ketubannya masih positif. Jadi tindakannya apa ya? Jawabannya adalah C ya, lakukan amniotomi karena ketubannya masih positif, sedangkan pembukaan sudah lengkap, ibu ingin meneran. Amniotomi merupakan suatu tindakan untuk memecahkan ketuban pada saat pembukaan sudah lengkap. Amniotomi dilakukan dengan cara memecahkan ketuban baik di bagian bawah depan atau foreter maupun di bagian belakang. Dengan suatu alat khusus, amniotomi dilakukan jika ketuban belum pecah. Lanjut kita akan bahas soal nomor 3. Seorang perempuan umur 29 tahun G1P0A0 usia kehamilan 40 minggu kala 2 di BPM. Hasil anamnesis ingin meneran, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120 per 80 mm hidrogenium, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, tinggi fundus 36 cm, DJJ 144 kali per menit, teratur. Kontraksi kuat 5 kali 10 menit selama 45 detik, pembukaan lengkap, penurunan kepala station 0, ketuban pecah spontan. Pertanyaannya, tindakan apa yang paling tepat sesuai pada kasus tersebut? A. Pimpin meneran. B. Kolaborasi dengan dokter. C. Berikan injeksi oksitosin 3 unit IM. D. Posisikan ibu senyaman mungkin. E. Observasi tunggu sampai bayi lahir spontan. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu.
Langsung saja kita akan jawab pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Bahwa seorang perempuan ini ingin meneran dan pembukanya sudah lengkap, penurunan stesen sudah 0, namun ketubannya sudah pecah spontan. Jadi jawabannya adalah D ya, posisikan ibu senyaman mungkin. Posisi dalam persalinan dan kelahiran sangat penting karena akan membantu menjadi lebih nyaman selama proses persalinan. Beberapa posisi yang akan membantu mempercepat proses persalinan. Tidak ada posisi yang sempurna untuk persalinan, tetapi sering mungkin perubahan posisi selama persalinan dapat membantu menjadi rileks dan tetap dapat mengendalikan rasa sakit. Jadi jawabannya adalah D ya. Lanjut kita akan bahas soal nomor 4. Seorang perempuan umur 22 tahun, G2 P1A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM. Hasil anamnesis ketuban pecah sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 meter hidrogenium, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, tinggi fundus 33 cm, letak lintang. DJJ 144 kali per menit, teratur, kontraksi kuat 3 kali 10 menit selama 45 detik. Porsio tipis lunak, pembukaan 4 cm, ketubannya negatif. Pertanyaannya, rencana tindakan apakah yang paling tepat pada sesuai kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Monitor kontraksi dan DJJ. C. Pasang infus. Ibu dipuasakan. D. Rawat pasien sebelum infartu. E. Nilai air ketuban dengan lakmus. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas jawabannya. Pertanyaannya dulu, rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jadi jawabannya adalah A ya, lakukan rujukan. Rujukan ke gawat daruratan adalah rujukan yang dilakukan sesegera mungkin karena berhubungan dengan kondisi kegawat daruratan yang mendesak. Salah satu pertimbangan perencanaan rujukan adalah risiko yang dapat ditimbul bila rujukan tidak dilakukan dalam kasus ini. Rujukan dilakukan karena letaknya lintang dan pasien bersalin ke BPM, sehingga harus dirujuk untuk dilakukan persalinan dengan tindakan di rumah sakit. Jadi jawabannya adalah A ya. Langsung saja kita akan bahas nomor 5 atau nomor yang terakhir. Di sini ada pertanyaan kesalahan sedikit ya. Seorang perempuan umur 32 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM. Hasil anamnesis ingin meneran seperti mau BAB. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mm hidrogenium, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, tinggi fundus 33 cm, DJJ 144 kali per menit, teratur, kontraksi kuat 3 kali 10 menit selama 45 detik, pembukaannya lengkap, kepala sudah masuk 5-6 cm. Telah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Pertanyaannya, tindakan apa yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Monitor kontraksi dan DJJ. C. Pasang infus, ibu dipuasakan. D. Rawat pasien sebelum infartu. E. Lakukan pemimpin persalinan. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan jawab pertanyaannya, tindakan apa yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah A ya, lakukan rujukan. Pasien sudah meneran 1 jam tetapi bayi belum lahir. Jika bayi belum lahir 1 jam pada multigravida dan 2 jam pada primigravida, harus segera dipersiapkan rujukan. Salah satu pertimbangan perencanaan rujukan adalah risiko yang dapat ditimbulkan bila rujukan tidak dilakukan. Dalam kasus ini, rujukan dilakukan karena sudah meneran 1 jam dan pasien bersalin ke BPM sehingga harus rujuk untuk dilakukan persalinan dengan tindakan di rumah sakit. Oke, sekian dulu dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan jangan lupa nonton video lainnya juga ya tentang soal P3K kebidanan, hukum kebidanan, dan SKB CPNS. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga teman-teman mendapatkan nilai terbaik dan jangan lupa berdoa.